sekutu di Indonesia. Kedatangan Nietzsche atau pemerintahan sipil Hindia Belanda dan sekutu ke Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu 15 Agustus 1945. Artinya, sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasainya. Salah satunya Indonesia. Oleh karena itu, sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II. Akan tetapi, sebelum sekutu datang ke Indonesia, telah terlebih dulu didatangi persetujuan bersama atau Civil Affairs Agreement atau Inggris dengan Belanda. Oleh sebab itu, sekutu masuk ke Indonesia dengan dibonceng oleh Nietzsche, dipimpin Van der Plas dan Van Mook. Tujuannya adalah agar Belanda dapat kembali menguasai Indonesia. Perjanjian rahasia dengan Belanda yang disebut Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945, isi perjanjian itu adalah tentara penduduk Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintahan Belanda. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan sipil akan dilaksanakan oleh Nietzsche di bawah tanggung jawab komando Inggris. Kekuasaan itu kemudian akan dikembalikan kepada pemerintahan Belanda. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Britania Raya, dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perang Aceh. Perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873 dilatar belakangi oleh Belanda menduduki daerah Siak akibat dari perjanjian Siak tahun 1858, di mana Sultan Ismail menyerahkan daerah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda ada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824, di mana isi perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan Aceh. Perbuatan Aceh ini disetujui Inggris karena memang Belanda bersalah. Dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Dibuatnya perjanjian Sumatera tahun 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Inggris memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Sumatera. Belanda mengizinkan Inggris bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat kepada Inggris. Akibat perjanjian Sumatera tahun 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura dan mengirimkan utusan ke Turki pada tahun 1871. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura, Belanda menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederick Nicholas dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan.
Proses dan fase Perang Aceh. Perang Aceh 1 dari tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh pada tahun 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret tahun 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Anterfront secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu, Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah di ambang pintu itu. Akhirnya, pada 6 Maret 1873, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di Tiger Regiment, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Perang Aceh II pada tahun 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam, akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh ketiga pada tahun 1881 sampai 1896. Pada tahun 1891, Christian Snow-Kronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam juga menasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh sebagai orang yang paham tentang Islam. Ia mendekati para ulama. Peran Snow-Kronje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snow-Kronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tuku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Tuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Selanjutnya, Perang Aceh IV dan akhir. Dari tahun 1896 sampai 1910, Tuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari tahun 1899, Tuku Umar gugur di Meulabo. Perjuangan pun mau kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadien bersama Pocut Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 sampai 1912 mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snow-Kronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyadien berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada 1910. Kemudian Cut Nyadien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Tokoh-tokoh Perang Aceh. Tokoh Aceh yaitu ada Panglima Polim, Sultan Mahmud Syah, Tuanku Muhammad Daud, Tuku Umar, Tuku Cik Ditiro, Cut Nyadien, Pocut Baren. Tokoh Belanda ada J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, dan Snow-Kronje. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali ketika Sekutu mendarat ke Semarang pada 20 Oktober 1945. Sekutu berada di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Kedatangan Sekutu diboncengi oleh NICA, yaitu Netherlands Civil Administration, atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda. Tujuan Sekutu datang ke Indonesia untuk membebaskan tawanan perang di Magelang. Tawanan yang bebas ini diberi senjata. Sekutu yang diboncengi NICA akhirnya menimbulkan bentrokan senjata di Magelang. Insiden berhenti setelah perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel. Perundingan dilakukan di Magelang 2 November 1945. Perundingan ini menyepakati gencatan senjata sampai kata sepakat dan dituangkan dalam 12 pasal. Sekutu ingkar janji pada kesepakatan. Akhirnya, terjadi pertempuran Ambarawa pasukan TKR melawan Sekutu. Proses perang 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik menuju Ambarawa. Pada 22 November 1945, pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap perkampungan warga di Ambarawa. TKR juga melakukan perlawanan bersama dari pemuda dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura. Pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto juga melakukan serangan fajar hingga berhasil mengepung pasukan Inggris. Sementara itu, kekuatan semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion, yakni Batalion 10 Divisi X.
Pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 Pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Pada 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman gugur pada pertempuran dan kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, situasi lebih diuntungkan oleh TKR. Hingga pada 5 Desember 1945, pasukan Inggris tersedak dan meninggalkan Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan untuk melancarkan serangan terakhir yang dilakukan serentak di semua sektor, melibatkan Laskar sebagai tenaga cadangan. Serangan dimulai pada 12 Desember 1945 pada pukul 4.30. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota dan kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pertempuran Ambarawa usai pada 15 Desember 1945 karena pasukan sekutu merasa tersudukan hingga akhirnya kabur. Tanggal kemunduran sekutu ini akhirnya diperingati setiap tahunnya menjadi Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri sebagai simbol kekuatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh perang Ambarawa yakni Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, M. Sarbini, dan Brigadir Betel. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area merupakan tragedi perlawanan rakyat Indonesia yang berada di Medan, Sumatera Utara melawan sekutu dan IKA. Pertempuran itu terjadi mulai dari 13 Oktober 1945 sampai dengan April 1946. Hingga kemudian terjadi suatu keributan di salah satu halte di Medan yang disebabkan oleh sekutu dan IKA. Akhirnya rakyat Medan pun memutuskan untuk melawannya. Kejadian itu dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Penyebab dari peristiwa ini diawali dengan datangnya sekutu ke Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pasukan sekutu Inggris itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.D. Kelly dan mereka tiba di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Selain pasukan sekutu, orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA juga ikut datang kembali hingga suatu ketika di sebuah hotel yang ditinggali mereka terjadi keributan. Keributan itu berawal dari pemuda Indonesia yang memakai lencana merah putih itu dirampas oleh mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menginjak-ninjaknya. Hal itu sontak memancing kemarahan pemuda Indonesia, terutama yang ada di Medan. Hingga kemudian pada 13 Oktober 1945, hotel tersebut diserang oleh pasukan pemuda Indonesia. Insiden lencana inilah yang menjadi sebab terjadinya pertempuran Medan. Jalannya pertempuran. Pertempuran Medan Area ini dimulai pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Bertempur melawan sekutu dan IKA. Dalam pertempuran itu, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Akan tetapi, hal itu tidak digubris oleh rakyat Indonesia. Sekutu pun memasang sebuah papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Setelah menguasai Medan, pertarungan terhadap sekutu semakin sengit pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian diadakanlah pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Hasilnya adalah membentuk satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah itu, tanggal 19 Agustus 1946 di Kabanjahe, terbentuk Barisan Pemuda Indonesia Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo yang dipimpin Matang Sitepuh. Seiring berjalannya waktu, Komando Laskar Rakyat ini berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tentara resmi pemerintah dipimpin oleh Jamin Ginting. Guna melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini lantas terus memberikan serangan terhadap sekutu. Sampai pada akhirnya, pemberontakan melawan sekutu di Medan terus berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1949. Dampak akibat dari pertempuran Medan Area yang terjadi pada 13 Oktober 1945 sampai dengan April 1945 ini mengakibatkan beberapa korban berjatuhan. Tercatat 7 pemuda meninggal dunia, 7 orang nikah meninggal dunia, dan 96 orang nikah yang lain mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan nikah.
Berikut ini merupakan tokoh-tokoh pertempuran medan area. Yang pertama ada Brigjen T.D. Kelly, yang merupakan pemimpin sekutu Inggris yang menguasai daerah Medan. Yang kedua ada Ahmad Tahir. Ahmad Tahir turut terlibat dalam pertempuran medan area. Semasa berjuang dalam pertempuran tersebut, Ahmad Tahir diapresiasi karena menjadi orang yang pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan aksinya dalam mengajak para pemuda untuk bersatu melawan penjajahan. Ahmad Tahir lahir di Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1924 dan ia adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya berasal dari Salatiga sementara sang ibu dari Serdang, Sumatera Utara. Ahmad Tahir memulai pendidikannya dengan duduk di bangku Hollands Inland School atau HIS, sekolah zaman Belanda di Medan pada 1938. Setelah lulus dari HIS, ia melanjutkan pendidikannya di Meruyt Gebreid Leger Onderwijs atau MULO, sekolah menengah pertama di Medan tahun 1941. Yang ketiga ada Abdul Karim MS. Abdul Karim MS berperan menjadi koordinator daerah Sumatera Utara dan mengangkat Mahruzar atau adik kandung Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai formatur untuk membentuk organisasi ketentaraan. Yang keempat ada Ferdinand Lumban Tobing atau sering pula disingkat sebagai FL Tobing. Ia lahir 19 Februari 1899 sampai 7 Oktober 1922 dia wafat. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sibolga, Sumatera Utara. Ia lulus sekolah Dr. Stovia pada tahun 1924 dan bekerja di CBZ RSCM Jakarta. Pada tahun 1943, ia diangkat menjadi Syu Sangi Kai atau DPD, Tapanuli dan juga sebagai Chuo Sangiin atau DPP. Setelah kemerdekaan, ia diangkat menjabat beberapa jabatan penting seperti Menteri Penerangan dan Menteri Kesehatan ad interim. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Residen Tapanuli dan Gubernur Sumatera Utara. Ia dimakamkan di Desa Kalong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kini diabadikan untuk Rumah Sakit Umum di Sibolga dan Bandar Udara di Pinang Sori. Yang terakhir ada Mayor Jenderal Suharjo Harjo Wajojo, yang menjadi Komando 6 Divisi Sumatera Atas, instruksi Dr. Aka Gani. Unit-unit TKR Sumatera Timur dan Tapanuli dijadikan Divisi 4 dan 6. Berikut ini ada gambar tokoh-tokoh pertempuran medan area. Pertempuran Bandung Lautan Api. Latar belakang terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa dikosongkannya dan dibumi hanguskannya kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini diawali dengan datangnya sekutu atau Inggris pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Hal ini dilakukan supaya Bandung tidak dikuasai oleh Nica, karena pada saat itu Indonesia menyadari kalau akan kalah jumlah pasukan dan persenjataan. Penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api pada awalnya diawali dengan kedatangan sekutu di bawah pimpinan MacDonald yang ternyata diboncengin oleh Belanda yang masih memiliki keinginan untuk menguasai Indonesia. Bentrokan antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan sekutu pada saat itu tidak bisa dihindari. Keadaan pun menjadi memanas. Sampai pada akhirnya, MacDonald menyampaikan ultimatumnya untuk mengosongkan wilayah Bandung Utara. Dengan begitu, maka terbagilah kota Bandung Utara menjadi wilayah kekuasaan sekutu, sedangkan Bandung Selatan dikuasai oleh pemerintah RI. Jalannya perang. Diawali pada tanggal 12 Oktober 1945, sekutu meminta seluruh senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia untuk diserahkan pada pihak sekutu. Namun saat itu, rakyat Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari sekutu, sehingga hubungan antara Indonesia dan sekutu menjadi memanas. Pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap posisi Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homam dan Hotel Premier yang mereka gunakan sebagai markas.
Pada 24 November 1945, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan tentara. Pada tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran di sejumlah daerah seperti Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, Viaduk, dan Balai Kereta Api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lekong Besar dan Cicadas. Di Lekong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. Pada tanggal 27 November, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, NR Datuk, supaya rakyat Indonesia dan tentara mengosongkan Bandung Utara. Namun lagi-lagi pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Pada tanggal 11 Maret 1946, pihak sekutu berencana untuk memindahkan basis militernya dari Jakarta ke Bandung. Konvoi terpanjang dari gabungan terbesar tentara sekutu pun dihadang dalam perjalanan. Pertempuran pun bergolak selama 5 hari. Pada tanggal 15 Maret 1946, sekutu datang ke Bandung dengan babak belur. Tercatat sekitar 119 tentara sekutu luka parah, 20 diantaranya dibunuh. Didasari pada kerugian perang tersebutlah, Inggris memberikan ultimatum melalui pesawat perang untuk mengosongkan kota Bandung selambat-lambatnya tengah malam 24 Maret 1946. Hal tersebut juga didasari oleh rencana sekutu yang ingin menjadikan Bandung sebagai basis militer yang baru. Pada tanggal 17 Maret 1945, Panglima Tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Sopwith, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung. Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintahan sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Pada 23 Maret 1946, tentara sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, pada pukul 21, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Bancuy, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran oleh pejuang yang yakin 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TNI punya rencana yang lebih besar lagi. TNI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24 atau pada saat tengah malam. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 8 dinamit pertama telah meledak di gedung Indis Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TNI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tokoh-tokoh peristiwa Bandung Lautan Api. 1. Kolonel Abdul Haris Nasution. Kolonel Abdul Haris Nasution menjadi komandan divisi 3 yang menyampaikan musyawarah dan memberi perintah untuk mengungsikan masyarakat di kota Bandung. Musyawarah ini dilakukan pada 23 Maret 1946. Muhammad Toha menjadi komandan pejuang dalam Bandung Lautan Api. Muhammad Toha diberi misi untuk menghancurkan amunisi dan senjata milik sekutu di gudang senjata. Sultan Syahrir dan Abdul Haris Nasution melakukan rencana untuk membumi hanguskan kota Bandung. Ajib Batman adalah wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Ade menulis peristiwa bersejarah ini untuk liputannya. Mayor Rukana adalah komandan polisi militer di kota Bandung. Dia juga mencetuskan ide untuk membakar kota Bandung untuk menyelamatkan wilayah dari kekuasaan sekutu. Berikut adalah gambar tokoh-tokoh pertempuran Bandung Lautan Api. Perlawanan rakyat di wilayah kekuasaan Belanda.
Peringatan Hari Proklamasi di daerah-daerah juga tidak dilewatkan oleh masyarakat. Di Bogor, rakyat merayakan sesuai dengan suasana dan keadaan. Sang merah putih tetap dipasang, tetap di dinding-dinding rumah saja. Rakyat yang mempunyai gambar Presiden Soekarno pada hari bersejarah itu menggantungkannya pula. Rakyat Bogor mengadakan keselamatan dengan membaca selawat 1000 kali dan doa selamat. Kemudian dihidangkan dengan kue-kue dan bubur merah putih. Rakyat berziarah juga ke makam-makam pahlawan, namun kunjungan ke kebun kembang tidak dapat dilaksanakan karena penjagaan yang ketat dari pihak Belanda. Di Bandung, panitia 17 Agustus yang dipimpin oleh RTS Gondokusumo telah diizinkan oleh Recomba untuk merayakan Hari Proklamasi secara tertutup dalam pertemuan yang dihadiri tidak lebih dari 50 orang. Agresi militer Belanda 1. Operasi produk kekalan di Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Selain itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945 pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA di bawah pimpinan Van Mock atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari ini akan dibentuk suatu persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Konferensi pers pada malam 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Ilham Harding mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi polisionalis. Belanda pertama, Timur, bahkan telah dilancarkan serangan Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Sehingga dalam bukunya J. Amor menulis agresi militer Belanda 1 dimulai pada tanggal 20 Juli 1947. Agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 atau Operasi Gagap terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Tujuan agresi militer Belanda 2 adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Kronologi agresi militer Belanda 2. Pada agresi militer Belanda 2, Belanda menangkap sejumlah tokoh bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam agresi militer Belanda 2. Pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Magowo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Magowo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Pringgadikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Pembentukan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi pada agresi militer Belanda 2. Indonesia membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syahruddin Prawiranegara. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maharamis, dan staf kedutaan RI L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Indonesia menghadapi agresi militer Belanda kedua. Yang pertama adalah langkah politik. Pada pukul 11:30 malam, tanggal 18 Desember 1948, Cokran mendapat surat dari delegasi Belanda di Jakarta untuk disampaikan kepada KTN di Yogyakarta. Isi
Surat tersebut adalah Belanda tidak terikat lagi dengan isi perjanjian Renville dengan alasan bahwa PM Hatta menolak intervensi Belanda di wilayah RI dan menganggap penolakan tersebut dari Indonesia melanggar ketentuan. Dan Belanda mantap untuk menyerang Yogyakarta secara mendadak. Mendengar berita penyerbuan tentara Belanda secara mendadak, Kabinet RI pun bersidang. Sampai tahun 1949, Belanda sudah memasukkan 145.000 pasukan ke Indonesia, namun hanya berhasil menguasai kota-kota dan jalan raya, sedangkan pemerintahan RI tetap berjalan wajar di desa-desa. TNI secara gerilya tetap melawan Belanda, rakyat dan pemerintahan sipil melakukan politik non-kooperatif dan ikut bergerilya pula. Yang kedua adalah langkah militer atau langkah konfrontasi. Sebelum Belanda melancarkan serangan terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 9 November 1948 telah mengeluarkan perintah perubahan siasat pertahanan yang terkenal dengan Perintah Siasat Nomor 1. Dalam perintahnya tersebut, intinya merupakan penjabaran dari pertahanan rakyat semesta. Wehkreis, istilah bahasa Jerman yang berarti lingkaran pertahanan. Sistem Wehkreis artinya pertahanan dalam. Lingkaran-lingkaran pertahanan yang dapat berdiri sendiri, namun dapat juga saling membantu dan mendukung dengan lingkaran pertahanan yang lain. Prajurit yang sudah mundur dari garis pertahanan pertama dapat menggabungkan diri dengan daerah pertahanan berikutnya. Dengan demikian, maka gerak musuh dapat dihambat. Reaksi masyarakat dunia terhadap agresi militer Belanda kedua dan negara Asia Afrika. Reaksi masyarakat dunia terhadap agresi militer Belanda kedua adalah masyarakat dunia mengecam dan mengutuk perlakuan Belanda yang dianggap telah melanggar perjanjian Renville atas usulan Burma dan India. Diadakan konferensi Asia di New Delhi, India, yang membicarakan resolusi permasalahan Indonesia yang disampaikan oleh PBB. Pada tanggal 4 Januari 1949, PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda menghadiri pertemuan-pertemuan seperti Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan KMB untuk menghentikan permusuhan. Kedatangan Belanda dalam aksi agresi militer menimbulkan reaksi kecaman dari dunia internasional. Akhirnya, PBB mengeluarkan resolusi penghentian konflik dengan membentuk Komisi 3 Negara pada 25 Agustus 1947 untuk menghentikan konflik bersenjata dan serta mendorong adanya perundingan yang menghasilkan perundingan Renville yang membahas masalah Indonesia-Belanda. Dengan demikian, reaksi dunia internasional atas agresi militer Belanda untuk menguasai kembali Indonesia adalah pengeluaran resolusi penghentian konflik dengan membentuk KTN dan mendorong adanya perundingan, yaitu perundingan Renville. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, dan Belanda meluncurkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo Harjo dan dari sana menuju ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Serangan terhadap kota Jogja juga dimulai pada pemboman serta meluncurkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember pada malam hari. Segera setelah mendengar pemberitaan bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 48 pukul 8 pagi. Saat itu, Sudirman dalam keadaan sakit melaporkan diri pada Presiden. Beliau didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Surya Dharma, serta Dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet pun mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Sikap Amerika Serikat sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya selalu mendukung Belanda. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, Dr. Baskara Tewardaya menyampaikan bahwa Amerika Serikat selalu mendukung Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Ada sejumlah alasan bagi Amerika Serikat untuk menempatkan pada posisi demikian. Pertama, ketakutan akan komunisme. Kedua, pentingnya Indonesia bagi kepentingan ekonomi Belanda.
Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti minyak, emas, karet, bauksit, kopra, dan lain-lain telah menjadi sumber utama ekonomi Belanda selama masa penjajahan. Ketiga, Amerika Serikat kemudian mengeluarkan program perbaikan Eropa yang disebut Marshall Plan. Bantuan ini digunakan oleh negara-negara penjajah untuk merebut kembali daerah jajahannya seperti Belanda di Indonesia dan Prancis di Indochina. Dukungan Amerika Serikat kepada Belanda dalam merebut kembali Indonesia juga karena propaganda Belanda bahwa para pemimpin Indonesia berhaluan komunis. Peristiwa Madiun pada September 1948 menjadi titik balik perubahan kebijakan Amerika Serikat. Menurut sejarawan Baskara Tewardaya dalam Indonesia melawan Amerika, konflik Perang Dingin 1953-1963, keberhasilan pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan komunis di Madiun disambut gembira oleh Amerika Serikat. Tindakan tegas itu juga meyakinkan para pejabat Amerika Serikat bahwa pemimpin Indonesia bukanlah orang-orang yang berhaluan komunis. PBB dan Palang Merah Internasional. Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949 sebagai reaksi terhadap agresi militer Belanda II, sekaligus tanggapan terhadap desakan negara-negara Asia dan Afrika dalam pertemuan di New Delhi, India. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi. Permasalahan antara Indonesia dengan Belanda tidak hanya menarik perhatian dan peran serta dari negara-negara dari berbagai belahan dunia, tetapi juga turut menarik perhatian dan peran serta dari berbagai organisasi internasional yang ada. Salah satu organisasi internasional yang tercatat pernah terlibat dalam urusan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda ialah Organisasi Palang Merah Internasional. Salah satu upaya yang cukup mendapat perhatian karena berakhir dengan sangat tragis adalah upaya mengirimkan bantuan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat ringan bertanda Palang Merah Internasional yang berakhir dengan kegagalan karena pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda saat akan mendarat di lapangan udara Magoewo di Yogyakarta.